Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk yang sedang menonton video ini. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas hubungan antara CRM dan SCM, di mana saya akan membahasnya dengan studi kasus pada produk Tresemme Shampoo Scalp Care. Oke, sebelum masuk pada studi kasusnya, kita mencari tahu terlebih dahulu apa sih itu CRM. Nah, CRM atau akronim dari Customer Relationship Management merupakan strategi sekaligus sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, CRM ini bukan hanya untuk menanggapi komplain dari pelanggan, tetapi juga untuk mencakup proses, memahami kebutuhan konsumen, mengumpulkan data, mengelola interaksi seperti review dan feedback, menganalisis pola pembelian, hingga membangun loyalitas dari pelanggan. Nah, tujuan utama dari CRM ini adalah memastikan konsumen merasa puas dengan produk yang mereka gunakan. Tetap berlangganan dan memberikan feedback yang dapat dipakai perusahaan untuk melanjutkan perbaikan. Nah, melalui CRM ini juga perusahaan itu dapat melihat nih tren masalah, memahami ekspektasi dari pelanggan, ataupun merancang strategi pemasaran serta pengembangan produk ke depannya. Selanjutnya kita itu akan masuk apa itu SEM. Nah, SEM sendiri itu akronim dari Supply Chain Management, di mana dia itu adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan seluruh aktivitas mulai dari hulu hingga hilir. SCM ini dimulai dari pengadaan bahan baku, proses internal seperti produksi dan pengendalian kualitas, hingga distribusi produk ke tangan konsumen. Nah, tujuan dari SCM adalah memastikan produk dapat diproduksi dengan kualitas yang baik, biaya yang efisien, dan tersedia tepat waktu di pasar. Nah, SCM juga memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai pasok berjalan terkoordinasi, mulai dari supplier bahan baku, pabrik, gudang, distributor, hingga ke retailnya. Nah, lantas apa sih hubungan antara CRM dan SCM ini? Jadi, CRM dan SCM ini tentunya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana CRM ini berbicara tentang pelanggan dan bagaimana mereka merasakan produk, sedangkan CRM ini mengurus bagaimana produk tersebut dibuat dan dikirim ke pelanggan. Nah, ketika konsumen itu memberikan feedback seperti keluhan botolnya bocor ataupun produknya tidak efektif, informasi itu akan masuk ke CRM, di mana CRM ini kemudian mengirimkan data tersebut ke SCM sebagai masukan agar dilakukannya perbaikan di rantai produksi. Misalnya nih, jika konsumen mengeluhkan aromanya terlalu kuat menusuk hidung gitu ya, maka tim formulasi dan SCM akan melakukan penyesuaian. Sebaliknya, jika SCM mengalami masalah seperti keterlambatan produksi atau stok yang kosong di toko, maka CRM akan menerima banyak keluhan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa CRM ini akan memberikan arahnya, sementara CSM ini akan menjalankan proses untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Jadi, integrasi antara SCM dan CRM ini sangat penting agar perusahaan itu mampu menyediakan produk yang sesuai kebutuhan konsumen. Oke, ini masuk pada studi kasusnya yaitu Tresemme Shampoo Scalp Care, di mana produk yang saya ambil ini sebagai studi kasus merupakan merek perawatan rambut global milik Unilever, merupakan varian scalp care yang dibuat khusus untuk mengatasi masalah ketombe, gatal pada kulit kepala, dan menjaga kesehatan rambut. Nah, sampo ini menggunakan beberapa bahan seperti surfaktan atau bahan pembersih, zinc, pyrithione, ataupun Z-peto sebagai bahan aktif anti ketombe, tea tree oil, vitamin B5, dan lain-lain. Nah, produk ini diproduksi dalam skala besar dan dipasarkan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, kita masuk pada hubungan CRM dan SCM dalam produk Tresemme. Nah, pada Tresemme, hubungan antara CRM dan SCM-nya dapat dilihat secara langsung dalam proses produksi. Bagaimana sih CRM itu akan memengaruhi SEM? Jadi CRM itu berfungsi untuk mengumpulkan data dari review konsumen, komentar di marketplace, respon customer service, hingga survei digital. Misalnya nih, jika banyak konsumen mengeluhkan bahwa botol sampo sudah bocor, maka informasi tersebut akan disampaikan kepada tim SEM. Nah, tim SEM-nya kemudian akan mengevaluasi kualitas
packaging, dan melakukan perbaikan bersama supplier. Begitu pula ketika konsumen mengeluh bahwa efek anti ketombe ini kurang kuat ataupun nantinya CRM akan memberikan insight kepada bagian R&D, Research and Development, lalu formulanya akan disesuaikan dan SCM-nya pun akan menyiapkan bahan baku baru untuk produksi. Namun hubungan ini itu berlaku dua arah. Jika SCM terlambat memproduksi barang dan terjadi kekosongan stok di toko, maka CRM akan menerima keluhan dari konsumen karena mereka tidak mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan satu pihak sangat mempengaruhi pihak lainnya. Nah, lanjut ini ada SEM Tresmi Scalp Care dimulai dari upstream dulu, di mana upstream ini adalah hulu, pengadaan bahan baku dan persiapan produksinya. Nah, pada tahap hulu atau upstream ini, prosesnya itu berfokus pada pengadaan seluruh bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat resmi shampoo ini, yang mana dia itu membutuhkan bahan-bahan seperti zinc, terus surfaktan, terus tea tree oil, silikon, pewangi, serta air. Nah, selain itu, bagian kemasan juga sangat penting nih, seperti botol plastik, tutup botol, dan label. Nah, kegiatan utama pada fase ini dimulai dari proses pemilihan supplier. Nah, Unilever sebagai produsen resmi bekerja sama dengan pemasok bahan kimia dan ekstrak tumbuhan yang memenuhi standar kualitas internasional. Nah, selain itu, tim supply chain memastikan bahwa pasokan botol dan kemasan itu selalu aman, karena kemasan adalah salah satu komponen yang paling sering menjadi penyebab keluhan konsumen. Nah, setiap bahan baku yang datang selalu melalui proses inspeksi kualitas. Misalnya, dicek nih kemurnian dari ZPTO-nya, warna dan konsistensi surfaktan, serta kebersihan botol plastik. Setelah bahan disetujui, barulah dilakukan penjadwalan kedatangan bahan sesuai kapasitas produksi pabrik. Namun, terdapat risiko yang muncul pada tahap ini. Contohnya itu seperti bahan aktif seperti ZPTO ini terlambat datang sehingga produksinya itu dapat tertunda. Ada juga risiko bahannya itu tidak konsisten, misalnya kuahnya yang terlalu kuat atau surfaktan yang terlalu encer. Nah, selain itu kekurangan stok botol dapat menghambat pengisian produk meskipun shampoo-nya itu sudah siap, dan regulasi internasional juga bisa menyebabkan harga bahan baku naik. Nah, solusi untuk masalah upstream ini adalah menjaga hubungan dengan banyak supplier, atau kita itu harus memiliki banyak supplier cadangan. Terus juga kita itu harus membuat safety stock untuk bahan kritis. Lalu kita juga dapat melakukan evaluasi kualitas secara berkala agar produksinya itu tetap lancar. Oke, masuk pada proses atau bagian internal, di mana di sini itu kita akan memproduksi, mengecek quality control dan inventory-nya. Jadi setelah bahan baku siap, proses masuk ke tahap internal. Nah, tahapan ini terjadi sepenuhnya di dalam pabrik Unilever. Prosesnya itu dimulai dari tim R&D yang merancang formulasi samponya, memastikan kandungan surfaktan, ZPTO, dan tea tree oil-nya itu seimbang sehingga efektif untuk membersihkan sekaligus mengatasi ketombe. Nah, setelah formulasinya jadi, bahan-bahannya itu akan dicampurkan nih dalam mixing. Proses pencampuran ini harus melewati homogenisasi agar warna, aroma, dan kekentalannya sampo tersebut dapat konsisten di setiap batch-nya. Nah, setelah itu dilakukan quality control, mulai dari pengecekan pH, aroma, viskositas, warna, hingga uji stabilitas. Nah, jika batch-nya itu sudah lulus QC atau quality control, samponya masuk ke tahap pengisian atau filling ke dalam botol PET. Nah, mereka itu mengisinya menggunakan mesin otomatis. Setelah itu botol diberi label, disegel, lalu dimasukkan ke dalam dus dan disimpan di gudang sebagai barang jadi. Tahap ini juga mencakup pengelolaan inventory untuk memastikan tidak terjadinya overstock ataupun kekurangan stok. Nah, namun beberapa risiko dapat terjadi dalam tahap internal ini. Misalnya, batch tidak lulus uji kualitas sehingga harus dibuang dan diproduksi ulang. Lalu mesin filling bisa mengalami kerusakan sehingga menghentikan proses produksi. Ada juga risiko stok menumpuk jika prediksi permintaan tidak akurat ataupun sebaliknya stok terlalu sedikit sehingga terjadi kekosongan di pasar. Dalam kasus tertentu, kesalahan formulasi dapat menyebabkan produk recall yang tentu sangat merugikan perusahaan. Nah, solusi dari masalah di internal ini antara lain itu meningkatkan otomatisasi quality control, terus menerapkan predictive maintenance pada mesin, dan mengoptimalkan forecasting berdasarkan data penjualan yang lebih akurat.
Oke, selanjutnya masuk pada tahap downstream atau distribusi dan retail. Jadi, setelah barang jadi masuk ke gudang, tahap downstream atau hilir dimulai. Nah, pada bagian ini produk resmi didistribusikan ke berbagai saluran retail, mulai dari distributor besar, supermarket, minimarket, terus marketplace seperti itu, Tokopedia maupun Shopee hingga toko kosmetik. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan produk sampai ke konsumen dalam kondisi baik dan tepat waktu. Nah, proses distribusi ini memerlukan koordinasi antara gudang pusat, transportasi, distributor, dan retail. Namun, beberapa masalah atau resiko pun dapat muncul di tahap downstream ini. Misalnya, produk bisa bocor atau rusak saat pengiriman, terutama jika kemasannya itu tidak kuat atau penanganan distribusinya itu kurang hati-hati. Ada juga resiko stok kosong di toko, padahal permintaannya itu lagi tinggi. Nah, ini tuh menyulitkan konsumen dan dapat berdampak buruk pada CRM-nya. Dan juga ini tuh dapat menyebabkan konsumen itu beralih ke merek lain. Lalu, keterlambatan logistik atau retur barang akibat kesalahan pengiriman juga dapat terjadi. Nah, solusi untuk downstream ini biasanya berupa audit dari distributor, terus perbaikan desain kemasan agar lebih kuat, serta penerapan sistem monitoring stok secara real time. Nah, lanjut ini adalah CRM dari Tresmi, yaitu pengelolaan hubungan dengan konsumen. Jadi, sistem CRM ini mencakup dari pengumpulan feedback berupa review, rating, komplain, hingga analisis tren keluhan di marketplace. Jadi, di media sosial juga digunakan sebagai sarana edukasi konsumen. Misalnya nih, tips perawatan warna rambut, terus atau cara memakai shampoo yang benar, terus customer service juga berperan penting, terutama untuk menanggapi keluhan seperti iritasi kulit kepala, ketidakcocokan produk, botolnya bocor, ataupun aromanya itu yang terlalu menyengat bagi pelanggan. Nah, jenis komplain yang umum meliputi misalnya rambut semakin berminyak atau efek anti ketombenya kurang terasa, bau yang terlalu kuat, serta reaksi gatal mungkin pada kulit pelanggannya. Semua data yang masuk CRM ini tidak berhenti hanya sebagai catatan saja, tetapi diteruskan ke bagian SEM, marketing, dan bahkan R&D untuk memperbaiki produknya. Dengan kata lain, CRM ini adalah telinga perusahaan yang menerima suara konsumen, sementara CRM adalah tangan yang bekerja memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk mereka. Nah, ini ada beberapa permasalahan CRM dan SEM yang dapat terjadi di kemungkinannya. Yaitu yang pertama itu ada permasalahan SEM, antara lain banyaknya keluhan dari konsumen tentang kulit sensitif yang mengalami iritasi, terus meningkatnya review negatif mengenai aroma, ataupun komplain terkait botolnya tadi yang mudah bocor, ataupun ketidaksesuaian ekspektasi seperti klaim anti kotombe yang dinilai tidak efektif juga membuat pelanggan itu merasa kecewa. Selain itu, respon customer service yang mungkin lama dapat menurunkan loyalitas konsumen. Terus dari permasalahan SEM-nya sendiri itu meliputi keterlambatan pasokan bahan aktif seperti Zepeto, fluktuasi harga produk plastik, fluktuasi harga botol plastik, terus kesalahan tekstur pada batch tertentu hingga masalah supply seperti overstock ataupun understock. Nah, distribusi yang kurang optimal dapat menyebabkan produk rusak saat pengiriman ataupun tidak merata di toko untuk stoknya. Nah, di sini ada alternatif solusi dari CRM dan SEM. Jadi, adapun solusi dari sisi CRM adalah antara lain untuk mempercepat respon customer service, menyediakan program loyalitas, memberikan edukasi tentang cara menggunakan shampoo, serta meningkatkan transparansi komposisi untuk membantu konsumen dengan kulit sensitif. Terus, data review juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat varian baru atau memperbarui formula yang ada. Nah, solusi dari sisi SCM-nya sendiri itu beberapa solusi, yaitu antara lain menambah safety stock untuk bahan baku yang kritis gitu, mencari supplier alternatif agar tidak tergantung pada satu sumber supplier saja, serta mengimplementasikan automated quality control untuk meningkatkan konsistensi kualitas. Selain itu, perusahaan dapat memperkuat kemasan agar lebih tahan terhadap tekanan dalam distribusi, serta menggunakan forecast permintaan berbasis data agar produksi tidak salah skalanya. Nah, kesimpulan dari CRM dan SEM tadi adalah dapat disimpulkan bahwa CRM dan SEM adalah dua sistem yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Nah, CRM bertugas memahami kebutuhan dan keluhan pelanggan, sementara SEM memastikan produk dapat diproduksi dengan kualitas terbaik dan dikirim
mutu. Nah, pada kasus resmi, SDM mengatur seluruh proses rantai pasok mulai dari bahan baku hingga mengelola baku hingga distribusi ke toko. Nah, di sisi lain, CRM mengelola review, keluhan, dan harapan konsumen terhadap efektivitas dan kualitas produk. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.